Kepada segenap jemaat Tuhan Gereja KMI Injil Indonesia Rawajaya, kami berharap dengan adanya peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan aktivitas kita bergereja, kami mohon walaupun Bapak Ibu Saudara tidak bisa ibadah, kami harap iman Bapak Ibu Saudara tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terlebih juga supaya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing aktif mengikuti ibadah, walaupun disiarkan secara online. Kami harap Bapak Ibu Saudara dengan serius menjalaninya, sama seperti pada waktu Bapak Ibu Saudara berada di gereja. Beribadah di rumah diharap kualitasnya sama seperti di gereja. Bapak Ibu Saudara tetap berpakaian yang rapi, dan pada saat Bapak Ibu Saudara menjalani ibadah di rumah, maka Bapak Ibu Saudara juga tidak boleh dijalani dengan disambi-sambi dengan pekerjaan yang lain. Tidak boleh keluar masuk toilet, tetapi benar-benar fokus di dalam memberikan waktunya untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada lagi waktu yang disia-siakan untuk kita tambah hari tambah setia taat kepada Tuhan. Jangan sampai dengan adanya virus corona ini Bapak Ibu Saudara menjadi ciut hati, menjadi cemas dan khawatir. Karena di balik semuanya ini ada tangan Allah yang kuat, yang siap memberikan pelindungan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, kami mengharap Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin kuat, teguh di dalam Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan, agar supaya iman Bapak Ibu Saudara tidak luntur, tetapi akan semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Salam, apa kabar saudara hari ini? Yes, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita telah memasuki minggu pertama di bulan Mei tepatnya. Kita akan beribadah secara online di rumah masing-masing. Kita harus tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini. Kita angkat lagi pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih dan
dengan sungguh-sungguh kita angkat lagu pujian dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiaku di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas anugerah kasih-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat berbakti kepada-Mu, walau secara online di rumah jemaat masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dalam ibadah kami hari ini. Tuhan akan memimpin, menyertai dari awal hingga selesainya, agar supaya dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Berkati hamba-Hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Tuhan hari ini, hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-Mu yang memainkan musik, lebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Allah. Urapi kaki kami semua dengan kuasa-Mu heran untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat kemuliaan hormat kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ibadah hari ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Tanda-tanda Telah Nyata.
sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Katakan dengan sungguh-sungguh, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga segenap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita sisihkan waktu kita untuk berkonsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai dengan 20. Demikianlah sabda firman Tuhan. Orang Israel ditindas di Mesir.
Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isahar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak, cucu, dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan menyerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Tambah satu ayat lagi, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Amin. Demikian sabda firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar, dan tentunya kita juga akan lebih bahagia kalau kita bisa melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan melindungi umat-Nya. Bapak yang Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah Yakub dan Yusuf meninggal dunia, maka bangsa Israel mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Terlebih setelah bangkit seorang raja baru memerintah atas Mesir yang tidak mengenal Yusuf.
maka orang-orang Israel yang ada di Mesir semakin ditindas. Mereka harus menjalani hidup kerja paksa. Yang namanya kerja paksa tentunya suatu pekerjaan yang tidak enak. Karena yang dibayar pun kadangkala juga banyak orang yang merasa tidak enak. Apalagi ini suatu pekerjaan yang dipaksakan tanpa ada suatu upah yang harus diterimanya. Tentunya hal ini juga membuat bangsa Israel mengalami suatu tekanan hidup yang luar biasa. Terlebih pada waktu perempuan-perempuan Ibrani akan melahirkan, raja juga sudah memerintahkan kepada para bidan agar supaya apabila nanti lahir bayi laki-laki, maka bayi tersebut harus dibunuh. Tetapi saudara-saudara, Tuhan benar-benar menjaga melindungi terhadap umatnya, bangsa Israel. Sehingga pada waktu sang raja bertanya kepada para bidan, bidan tersebut menjawab kepada raja bahwa pada waktu mereka datang, maka perempuan-perempuan itu sudah melahirkan. Inilah cara yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, bangsa Israel. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan terhadap kepada para bidan ini? Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyak bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat menarik suatu pelajaran, di mana setiap kita, anak-anak Tuhan, turut terlibat di dalam kelangsungan umat Allah menjalani kehidupan dan beribadah kepada Allah, maka Tuhan sendiri yang akan membalaskan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa melihat sendiri bagaimana campur tangan Tuhan terhadap para bidan. Saudara, di dalam ayat 21 di sini dikatakan bahwa oleh karena para bidan ini telah menolong kelangsungan hidup bangsa Israel, terutama bagi anak laki-laki, maka Tuhan membuat kepada para bidan untuk berumah tangga. Ini suatu berkat yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan Israel secara jasmani, tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang-orang percaya adalah merupakan orang-orang Israel secara rohani, di mana kita sebagai orang-orang percaya juga mempunyai kewajiban tanggung jawab bagaimana kelangsungan hidup umat orang percaya ini. Dengan adanya virus corona COVID-19 ini sedikit banyak mempengaruhi tata cara ibadah kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami mengharapkan walaupun Bapak Ibu Saudara bisa menjalankan ibadahnya di rumah masing-masing, namun yang lebih diharapkan bahwa jemaat juga harus terlibat di dalam berkontribusi terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, apapun bentuknya, baik itu kita sebagai singer, sebagai song leader, sebagai musik, sebagai menyampaikan firman Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan telah menyediakan upahnya yang luar biasa. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga mau melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat di gereja-gereja di kota, mereka
mengumpulkan dana sosial untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar mereka yang terkena korban corona ini. Dan bagaimana dengan kita yang berada di pedesaan? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, maka marilah saudara-saudara kita mau memelihara bersama bagaimana kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang tua-tua suatu saat tidak ada bersama-sama lagi dengan kita, sebagaimana Yakub dan juga Yusuf. Ya, setelah Tuhan panggil, mereka tidak bisa lagi bersama-sama dengan orang-orang Israel. Tetapi pelayanan pekerjaan Tuhan bisa diteruskan oleh generasi-generasi yang muda. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada segenap jemaat Tuhan yang masih muda, yang masih sangat produktif, marilah kita mau berkontribusi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah menolong memberkati para bidan ini, maka Tuhan juga akan membalas apa yang saudara lakukan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, maka marilah kita mau berbuat baik. Saya yakin Tuhan akan melindungi dan memberkati di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama pagi hari ini. Pengetahuan dan kemampuan kami sangat terbatas. Namun kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tidak akan terbatas. Roh Kudus akan mampu dan sanggup memberitahukan kepada kami masing-masing dengan lebih jelas dan lebih gamblang, sehingga akan memampukan kami bukan hanya untuk mendengar, tetapi bila ya Tuhan, kami boleh diberikan kemampuan kesanggupan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya jikalau kami telah sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Tuhan juga akan senantiasa memberkati dalam kehidupan kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, celaka maut dan bahaya, terutama juga untuk virus corona yang sangat berbahaya ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan akan senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sudah. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan tutup ibadah raya hari ini. Kita angkat lagu pujian, Tenang. Lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja
menyambat kelam Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Kami mohon Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, kita akan pamit berdiri untuk kita berdoa. Mari kita tutup kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu telah menyertai, memberkati, sehingga ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Dan sebentar kami akan mengakhiri semuanya ini. Kiranya Allah akan senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga kami pada minggu ini dapat beraktivitas dengan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kami di dalam tangan kasih-Mu. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Yesus, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa dan kasih nikmat dari Tuhan kita Yesus, serta dalam pimpinan kuasa kudus akan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai secara kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Saudara dapat mengikuti ibadah online kami di situs YouTube, di channel GKII Rawajaya Cilacap. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yes. Oke.